Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen waktu kami. Nah, sebelum itu, mohon izinkan kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Boy Adinsa Gunawan. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Nabila Wibowo. Perkenalkan, nama saya Petrus Haposan Segian. Perkenalkan, nama saya Zikra Fadila Prasetyawan. Perkenalkan, nama saya Firman Rizky Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Rizky Devani. Perkenalkan, saya Filza Atira Hoir. Halo, perkenalkan nama aku Bima Amation. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Nuruddin. Perkenalkan, nama saya Nabil Ansari. Perkenalkan, nama saya Maulana Fauzan. Perkenalkan, nama saya Rafani Berdatus Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Kesya Nusyahada. Perkenalkan, nama saya Egyo Fani Renidio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Taukid. Perkenalkan, saya Zain Muzadi Zamzani. Perkenalkan, nama saya Kuri Asna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Fernanda. Halo, perkenalkan, nama saya Iqbal Tegar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan manajemen waktu saya. Kebetulan saya mendapat kelas pagi mulai pukul 8 hingga 11.59 siang saya sudah memulai kuliah. Lalu lanjut pukul 12 hingga 21.59 saya lanjut mereview materi yang tadi dijelaskan dosen, lalu mengerjakan tugas serta refreshing. Yang terakhir pukul 22 malam hingga 6 pagi saya istirahat atau tidur untuk melanjutkan aktivitas esok hari. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang timetable saya selama 24 jam. Nah, pada pukul 5 sampai dengan pukul 7 biasanya saya bangun tidur, sholat subuh, habis itu mandi, dan terusnya persiapan untuk kuliah. Maka pada pukul 7 sampai pukul setengah 10 terdapat kegiatan kuliah pagi. Nah, pada pukul setengah 10 sampai dengan pukul 1 biasanya saya istirahat, sholat duhur, makan. Kalau ada waktu renggang biasanya saya melakukan tugas. Pada pukul 1 sampai pukul 15.30 terdapat kuliah siang. Nah, habis itu pada pukul 15.31 sampai jam 6 biasanya saya istirahat, sholat, dan makan dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti menyapu, membantu orang tua, kadang-kadang juga bermain game. Pada pukul 6 sampai pukul setengah 8 kurang 15 saya biasanya sholat maghrib, ngaji, habis itu kayak ngobrol-ngobrol bersama dengan orang tua atau ngobrol-ngobrol keluarga. Pada pukul 8 sampai pukul 11 biasanya saya belajar, mengerjakan tugas, dan apabila ada waktu renggang biasanya saya bermain HP. Nah, habis itu pada pukul 12 sampai pukul 5 saya melakukan tidur malam. Di sini aku mau ngejelasin tentang timetable kegiatan sehari-hariku. Oke, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, aku itu kuliah. Lalu setelah kuliah, jam 12:05 sampai jam 1 aku gunain untuk refreshing. Mungkin buka HP, scroll TikTok, Instagram, makan. Kalau paginya nggak sempat mandi, mungkin aku mandi. Lanjut jam 1 sampai jam 3 aku itu istirahat. Mungkin tak buat tidur, rebahan. Tapi kalau ada mood buat ngerjain tugas, aku bakalan ngerjain tugas dikit-dikit biar nggak numpuk juga. Lanjut jam 4 bangun, ngumpulin nyawa, terus baru bersih-bersih rumah sampai jam 5. Lanjut jam 6 nya sampai jam 8 aku ngelanjutin tugas tadi biar cepat selesai, sama belajar juga biar besok kalau nerima mata kuliah juga nggak bingung apa yang dijelasin sama dosennya. Terus jam 9 sampai jam 10 aku buka HP lagi, scroll TikTok, Instagraman, WhatsAppan. Kalau nggak mager juga aku bakal maskeran wajah. Habis itu jam 11 aku udah siap-siap mulai tidur. Sampai jam 4:30 bangun lagi, terus memulai kegiatan seperti awal.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang timetable kegiatan sehari-hari yang telah saya buat. Pertama, pada jam 12 sampai jam 4 itu saya lakukan kegiatan tidur malam. Untuk kegiatan pertama ini tidak perlu ditanyakan lagi karena semua orang itu butuh tidur, terutama tidur malam. Terus kenapa sampai jam 4? Karena pada jam 4 itu alarm saya sudah berbunyi untuk mengingatkan saya melakukan sholat subuh. Selanjutnya pada jam 4 sampai jam 7 saya isi kegiatan olahraga dan mandi. Pada jam tersebut saya seringkali melakukan olahraga seperti jogging, push up, sit up, dan lain-lain sampai jam setengah 7. Untuk setengah jam selanjutnya itu saya gunakan mandi dan bersiap untuk kuliah. Pada jam 7 sampai jam 12 itu saya isi kegiatan akademik saya yaitu kuliah. Sesuai KRS yang saya dapat pada jam tersebut itu terdapat kelas yang harus saya ikuti. Setelah kuliah pada jam 12 sampai jam 3 sore untuk meristirahatkan badan dan otak saya setelah kurang lebih 5 jam berkuliah, saya gunakan untuk kegiatan istirahat yaitu tidur siang. Setelah bangun pada jam 3 sampai jam 7 saya gunakan untuk kegiatan non-akademik saya yaitu bekerja. Saya bekerja untuk membayar uang kuliah saya dan untuk mencari pengalaman untuk masa mendatang. Lalu pada jam 7 sampai jam 9 saya isi dengan kegiatan akademik saya yaitu nugas. Mestinya setelah kuliah pagi tadi ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Maka dari itu saya gunakan waktu ini untuk menyelesaikan tugas. Untuk merefresh pikiran saya pada jam 9 sampai jam 10 saya gunakan untuk main HP. Setelah itu untuk menutup hari pada jam 10 sampai jam 12 saya tidur malam. Kalau dilihat secara berurutan dan keseluruhan, timetable yang saya buat itu terdiri dari refreshing serius yang dilakukan secara bergantian. Karena saya orangnya tidak suka hal-hal yang monoton seperti serius terus atau refreshing terus, karena itu akan menjadi hal yang membosankan. Meskipun hal yang kita lakukan itu menyenangkan, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi membosankan. Jadi ini adalah manajemen waktuku. Biasanya aku bangun pukul 5 pagi untuk sholat subuh, lalu dilanjutkan pukul 6 untuk menata persiapan perkuliahan dan mandi. Lalu pukul 7 sampai pukul 11 biasanya ada kuliah online. Tergantung harinya sih. Untuk hari Senin dan Rabu biasanya pukul 7 sampai 12 siang. Lalu untuk hari Selasa, Kamis, Jumat itu cuman mungkin sampai jam 9 pagi aja. Lalu lanjut pukul 12 aku melanjutkan untuk sholat duhur. Lalu pukul 1 aku makan siang. Lalu pukul 2 aku istirahat. Biasanya aku tidur. Kalau nggak ngantuk ya aku scroll HP, main TikTok, lihat-lihat YouTube atau main Mobile Legends. Lalu jam 3 sore aku persiapan untuk olahraga. Di pukul 6 sampai 5 sore biasanya aku olahraga, aku ikut Muay Thai, juga biasanya aku workout agar tubuhku nggak gampang capek, nggak gampang sakit. Lalu di jam 6 sore aku setelah olahraga aku mandi. Setelah itu jam 7 aku makan malam, sholat isya juga. Lalu jam 8 sampai jam 11 malam biasanya aku itu belajar. Kalau nggak gitu ya ngerjain tugas. Pokok selesain PR-PR yang ditugasin sama dosen atau mungkin tugas dari ospek. Lalu jam 11 ke atas aku mulai prepare buat tidur. Biasanya kalau belum ngantuk aku YouTubean dulu atau scroll IG dulu atau scroll TikTok dulu.
Lalu jam 12 sampai jam 4 pagi aku tidur, dan begitu seterusnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen saya, dimulai dari jam 7 sampai jam 12. Itu merupakan waktu saya untuk kuliah, untuk mendengarkan materi dari para dosen. Untuk jam 12.01 sampai jam 23 itu waktu yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah, bermain game, refreshing, dan yang lainnya. Untuk jam 23 sampai jam 6 itu saya gunakan untuk istirahat supaya pada keesokan harinya saya dapat fit kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan timetable yang sudah saya buat. Dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi saya tidur. Lalu jam 5 sampai jam 7 saya bangun, sholat, refreshing atau sekedar keluar rumah. Lalu jam 7 sampai jam 10 saya kuliah. Jam 10 sampai jam 1 saya gunakan untuk mengerjakan tugas sambil istirahat, lalu sholat, makan siang. Lalu jam 1 sampai jam 3 saya kuliah. Lalu jam 3 sampai jam 7 saya gunakan untuk istirahat, refreshing. Lalu jam 7 sampai jam 10 malam saya gunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jadi inilah manajemen waktu saya. Pada jam 12 sampai jam 7 saya tidur. Jam 7 saya bangun tidur, lalu sampai jam 9.30 melakukan refreshing. Refreshing di sini dalam artian seperti bermain game atau ya bermain sama kucing biasanya saya ya. Terus dilanjutkan jam 9.30 sampai jam 11 saya ada mata kuliah. Habis kuliah saya jam 11 sampai jam 13 isoma, istirahat, sholat, makan. Terus jam 13 sampai jam 15 ada kuliah lagi. Terus jam 15 sampai jam 17 saya berolahraga. Olahraganya macam-macam, bisa basket, terus bisa nge-gym, angkat barbel, push up, sit up, atau lain-lain. Terus pada jam 17 sampai jam 20 saya refreshing. Refreshing sini biasanya saya gunakan untuk ya mengaji atau main game gitu. Habis ngaji main game, terus jam 20 sampai jam 00 saya biasanya tugas, tapi tugasnya tertentu nggak nentu sih, biasanya ya cuman sampai jam 10, jam 11, tapi akhir ini sampai jam 12-an. Nah, jadi dapat dilihat di layar ada jadwal keseharian saya, dan saya akan memberitahu bagaimana cara saya memanajemen waktu. Jadi pada jam 6 sampai jam 7 pagi biasanya saya bangun dari tidur, lalu dilanjut dengan persiapan kuliah. Lalu jam 7 sampai jam 10 dilanjut dengan nugas atau kuliah jika ada kelas, lalu dilanjut dengan waktu free, biasanya saya gunain untuk makan siang, untuk tidur-tiduran, atau hal-hal lain. Lalu jam 1 sampai jam 3 sore biasanya saya kuliah kalau lagi ada kelas, lalu dilanjut dengan olahraga atau jalan sore atau ngapain gitu. Lalu dilanjut lagi free, itu biasanya saya gunain buat makan malam. Lalu dilanjut dengan nugas jam 7 sampai jam 9 malam karena saya lebih suka nugas waktu malam hari. Dilanjut dengan jam 9 sampai jam 11 itu free, biasanya saya gunain buat main game atau video call sama teman-teman. Lalu jam 11 malam sampai jam 6 pagi saya gunain untuk istirahat atau tidur. Menurut saya termasuk orang yang fleksibel, dapat dilihat dari banyaknya waktu free di jadwal itu. Lalu jika ada tugas ya saya kerjakan. Jika tugasnya numpuk, maka biasanya akan saya urutkan dari mana yang paling susah atau dari mana yang deadline-nya lebih cepat supaya ngumpulinnya itu bisa tepat waktu. Di sini saya akan menjelaskan timetable saya selama 24 jam. Di jam 1 sampai jam 6 saya istirahat, jam 6 sampai jam 7 saya refreshing dengan mempersiapkan kuliah pagi. Jam 7 sampai jam setengah 10 saya ada kuliah pagi. Jam setengah 10 sampai jam 1 saya lanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas. Jam 1 sampai jam 3 saya ada kuliah lagi. Jam 3 sampai jam 9 saya lanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas kembali. Jam 9 sampai jam 12 saya refreshing dengan membuka sosial media. Menceritakan kegiatan sehari-hari saya melalui timetable yang telah saya buat sebelumnya. Pertama-tama,
pada pukul 7 hingga pukul 12 siang itu saya gunakan untuk kegiatan perkuliahan. Jam 7 hingga jam 12 siang merupakan waktu saya yang paling padat pada saat itu. Kemudian dilanjut lagi pada pukul 12 siang hingga 3 sore saya gunakan waktunya untuk kegiatan belajar seperti belajar pemrograman, belajar editing, belajar visual design, dan lain-lain. Kemudian pukul 3 sampai pukul 6 sore saya gunakan waktu saya untuk refreshing, mencari udara segar. Jadi saya keluar rumah seperti itu. Kemudian pukul 6 hingga pukul 9 malam saya gunakan waktu saya untuk mereview materi kuliah. Kemudian jika ada tugas kuliah maka saya akan kerjakan pada malam hari seperti itu. Kemudian pukul 9 malam hingga jam 5 pagi saya gunakan untuk istirahat. Biasanya saya mulai istirahat saya jam 9 malam, antara jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Tapi rata-rata jam 9 sih. Dan saya biasanya bangun jam 5 pagi. Di sini saya akan menjelaskan timetable saya dalam waktu 24 jam. Di jam 1 sampai jam 7 pagi saya biasanya tidur dan bangun untuk persiapan kuliah. Karena kuliah saya mulai jam 8 sampai jam 11 siang. Setelah itu ada waktu 1 jam di jam 12 biasanya saya gunakan untuk makan dan lain-lain. Kemudian saya kuliah lagi jam 1 sampai jam 4 sore. Dan setelah itu biasanya saya pergunakan untuk mengerjakan tugas di jam 5 sampai jam 8 malam. Setelah itu di jam 9 malam sampai jam 12 malam biasanya saya gunakan untuk istirahat ya, untuk main game atau HP-an dan lain-lain lah, untuk buka media sosial dan lain-lain. Setelah itu biasanya saya tidur lagi dan begitu seterusnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang timetable yang sudah saya buat, yaitu jadwal saya selama 24 jam. Seperti orang pada umumnya, saya tidur, lalu bangun pada pukul 5 pagi. Dan dari pukul 5 pagi sampai 6 pagi, saya melakukan ibadah, yaitu sholat subuh. Lalu lanjut mandi dan sarapan. Lalu pada pukul 7 sampai 12, saya melakukan kegiatan akademik, yaitu kuliah. Dan pada pukul 13, saya melakukan refreshing atau istirahat, entah itu makan atau tidur sebentar. Lalu lanjut pada pukul 14 sampai 17, saya melakukan kegiatan non-akademik seperti UKM, organisasi, atau sekedar berolahraga. Lalu lanjut pada pukul 18 sampai 20, saya melakukan kegiatan akademik lagi, ya seperti mengerjakan tugas dan juga belajar. Lalu pada pukul 21 sampai 22, saya refreshing, main game atau nonton film. Lalu pada pukul 23 sampai 23 saya tidur. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan timetable yang saya buat dengan kegiatan saya selama 24 jam sehari. Jadi pada pukul 1 sampai pukul 6 pagi saya akan beristirahat. Lalu pada pukul 6 sampai pukul 7 saya akan menggunakannya untuk refreshing, mungkin dengan sarapan, mandi, dan sedikit membuka media sosial. Lalu pada pukul 7 sampai pukul 12 saya di sini akan menggunakannya untuk berkuliah, mengikuti kelas-kelas. Lalu pada pukul 13 sampai pukul 15 saya akan refreshing, tapi tetap di tempat tinggal saya, seperti membaca buku dan lain-lain. Lalu pada pukul 16 sampai 19 itu akan saya gunakan untuk kegiatan di luar kampus seperti UKM ataupun organisasi-organisasi. Lalu di pukul 19 sampai 12 malam dan seterusnya sampai pukul 6 nanti saya akan gunakan untuk beristirahat. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang timetable yang telah saya buat untuk jadwal saya selama 24 jam atau sehari ini. Seperti manusia pada umumnya, saya pastinya tidur untuk menjaga kesehatan, lalu bangun jam 6 dan mempersiapkan untuk kegiatan akademik saya,
yang mulai jam 7 sampai jam 10, yaitu kegiatan kuliah secara daring. Untuk pukul 11 sampai 12 saya melakukan refreshing seperti makan, sholat, dan istirahat sebentar. Lanjut pada pukul 13 sampai 15 ada kegiatan akademik, yaitu kegiatan kuliah secara daring. Untuk pukul 16 sampai 17 saya ada kegiatan non akademik seperti bermain game untuk menghilangkan jenuh pikiran selama kuliah ini. Lanjut di pukul 18 sampai 19 saya ada refreshing, ya seperti makan, sholat, dan mandinya juga. Untuk pukul 20 sampai 22 ini saya lanjut ke kegiatan akademik, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang saya dapatkan dari kuliah tadi pagi dan siang dari dosen saya. Setelah itu untuk 23 sampai 6 saya tidur lagi dan mengulang kegiatan itu lagi. Jadi untuk pembagian waktu itu dari jam 5 sampai jam 6:59 atau jam 7 kurang. Aku bangun tidur, lalu sholat subuh, kemudian refreshing like olahraga pagi, kayak gitu. Terus sarapan dan persiapan kuliah. Lalu dari jam 7 sampai jam 10 itu aku ada kelas pagi kebetulan gitu. Jadi kuliah. Terus dari jam 10 lebih 1 setelah selesai kuliah sampai jam 12:59 itu aku bakalan ngerjain tugas kuliah kalau ada tugas. Terus kalau nggak ada tugas tuh bener-bener bersihin rumah, jangan sholat zuhur. Terus dari jam 1 sampai jam 3 itu biasanya ada kuliah siang. Terus setelah selesai kuliah siang di jam 3 lebih 1 menit, jam 6 sore itu aku istirahat, sholat, refreshing, main HP, kayak gitu. Terus jam 6 lebih 1 sampai jam 7 sholat sama ngaji. Sholat maghrib, sholat isya sama ngaji. Dari jam 7 lebih 1 sampai jam setengah 9 itu makan, refreshing, main HP, kayak gitu, makan malam, refreshing, main HP juga. YouTube juga. Dari jam setengah 9 lebih 1 sampai jam 11 itu biasanya aku gunakan untuk belajar materi-materi kuliah untuk besok, atau kalau misalkan ada tugas kuliah itu aku kerjain juga kayak gitu. Terus dari jam 11 lebih 1 sampai jam 5 pagi aku istirahat malam kayak gitu. Nah, untuk ini manajemen waktu saya ada 6 bagian jenis. Yang pertama, dari jam 12 malam hingga jam 6 pagi saya istirahat. Dari jam 7 hingga jam 9 saya kuliah, kebetulan saya ada kelas pagi. Dan di jam 10 hingga jam 12 saya ngicil ngerjakan project. Dan di jam 1 hingga jam 3 sore saya ada kuliah. Dan di jam 6 sampai jam 5 sore saya refreshing. Dan di jam 6 sampai jam 11 saya ngicil mengerjakan project. Kali ini saya akan menjelaskan tentang timetable saya, yaitu dalam 24 jam ya. Di jam 5 sampai jam 7 saya bangun tidur, sholat, refreshing, sarapan, dan persiapan kuliah. Kemudian jam 7 sampai jam 10 kuliah jam pagi. Biasanya kuliah dimulai jam 8.41 sampai jam 11 atau jam 12 biasanya. Kemudian jam 10 sampai jam 1 mengerjakan tugas kuliah, kalau enggak ya sholat. Kemudian jam 1 sampai jam 3 kuliah jam siang. Kalau tidak ada jadwal kuliah biasanya saya istirahat. Kemudian jam 3 sampai jam 6 biasanya saya latihan karate. Kalau tidak olahraga lain seperti lari ataupun badminton. Kemudian jam 6 sampai jam 7 isoma, istirahat, sholat, makan, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Kemudian jam 7 sampai jam 9 biasanya saya refreshing, main game, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian jam 9 sampai jam 12 biasanya saya belajar, kalau tidak mengerjakan tugas kuliah. Saya itu anaknya deadliner, jadi
Misal kalau ada deadline besok, ya berarti dikerjakan pas malam, seperti itu. Kemudian jam 12 sampai jam 5 pagi saya tidur, istirahat. Makasih.